عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Wa yas'aluna lan podo takon sopo para sahabat ka ing sira Kanjeng Nabi takon anil mahidhi saking haid, anil mahidhi saking haid. Qul mongko jawab apa sapa sira Kanjeng Nabi, huwa utawi mahid utawi haid iku adzan kotoran. Fa'tazilu mongko ngedohono sapa sira an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Kapan? Fil mahidhi ing dalem waktu haid. Maksud ngedoi engko diterangno. Fa'tazilu mongko ngedohono sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon fil mahidhi ing dalem nalikane haid utawa waktu haid. Wala taqrabu lan ojo cedhek-cedhek, ojo parek, ojo cedhek-cedhek sapa sira kabeh hunna ing nisa. Wala taqrabu lan ojo cedhek-cedhek sapa sira kabeh hunna ing an-nisa sampai hatta yathurna sehingga suci sapa si an-nisa. Fa idza tatahharna mongko ari kalane wis suci sapa si an-nisa fatu mongko nekanono sapa sira hunna ing an-nisa fatu mongko nekanono sapa sira kabeh hunna ing an-nisa dengan catatan min haitsu amarakum saking sekirane perintah kum ing sira kabeh min haitsu amarakum saking sekirane perintah wis perintah sapa kum ing sira kabeh sapa sing perintah Allahu Gusti Allah. Innallaha satamani Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah at-tawwabina ing wong kang padha tobat wa yuhibbu lan demen sapa Gusti Allah al-mutatahhirina ing wong kang senapa niku sesuci. Ala wa yuhibbu lan demen sapa Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang suci. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana seorang laki-laki menghadapi atau memperlakukan perempuan yang datang bulan atau haid. Para sahabat bertanya langsung kepada Nabi, wa yas'alunaka 'anil mahid, bertanya kepadamu tentang haid. Kul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haid itu adalah sesuatu kotoran. Ini adalah sebuah sindiran dari ini, ada sebuah bagaimana adalah kotoran, sesuatu yang kotor dan membahayakan. Nah, ada sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan bahwa haid itu adalah adzan, maksudnya kotoran dan membahayakan, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang membahayakan. Oleh karenanya fa'tazilu, maka hendaklah kamu sekalian wahai laki-laki menjauhi daripada perempuan-perempuan kamu yang datang bulan, yang waktu dalam keadaan apa? Waktu haid. Artinya apa? Artinya maksud daripada menjauhi adalah yang dimaksud di menjauhi di sini fa'tazilu, menjauhi adalah dengan meninggalkan jima. Jauhi mereka perempuan-perempuan yang datang bulan, bukan berarti menjauhi kita tidak
nak bersama, makan bersama, tidur bersama. Ya, maksudnya apa? Soro menjauh dari perempuan-perempuan sehat nikah adalah artinya meninggalkan jima. Jangan sampai bersetubuh, jangan bersenggama, jangan melakukan jima ketika istri-istri kita dalam keadaan haid. Bukan dengan meninggalkan duduk atau membelai, belayan atau bergurau untuk mereka, karena hal ini dibolehkan sebagaimana dibolehkan bersenang-senang, istimta, kecuali jima saya tahu oleh. Adapun istimta selain daripada jima, kening, bercumbu, bercium dan lain sebagainya, saya tak oleh, cuma apa? Jima. Taib. Makanya ya asalkan jangan ini, larangan adalah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan. Nikah saya tahu. Adapun di luar nikah, dalam negeri saya larang, di luar negeri tak apa-apa. Ya, di luar negeri tak apa-apa. Apa sokarep is? Pokoknya atas sarung istilahnya ya, atau dengan apa yang berada di atas kain sarung. Nah, artinya saya tahu nikah adalah dalam masalah ajima. Jadi fa'tazilun nisaa maksudnya menjauh dari perempuan, yakni menjauh daripada perbuatan apa jima. Kemudian wala taqrabuhunna, dan kamu jangan mendekat kepada mereka perempuan, dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga kapan? Sehingga hatta yathurna, sehingga perempuan tadi itu suci. Nah, suci, ampun ampet, ampun mampet derena, kemudian ampun sudah melakukan mandi daripada sesuci daripada haid. Fa idza tatahharna, ketika dia dalam keadaan suci, fatuhuna, maka diperbolehkan bagi kalian apabila mereka telah suci, yakni telah mandi besar, sehingga tidak dihalalkan mendatangi wanita haid hingga haid mereka telah betul-betul berhenti dan selesai mandi dengan mandi air. Dan apabila tidak ada air, ya berarti tayamum. Fatuhunna, maka boleh bagi kalian semua kaum laki-laki mendatangi istri-istri min haitsu amarakum, dari sekiranya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Maksudnya fatu min haitsu amarakum, gauli perempuan kamu di tempat-tempat yang diperintahkan, yakni dengan menjima mereka di tempat yang diperbolehkan oleh Allah. Yakni tak oleh dari dubur, berarti dari kubul. Artinya min haitsu amarakum, dari sekiranya apa yang diperintah oleh Allah. Yakni apa? Berarti boleh menggauli perempuan kalau dia sudah suci, tetapi dengan catatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperbolehkan, yakni kubul, jalan depan bukan jalan belakang. Tronya aja lu sate kening, masih bina TV nyacel dari dubur, membahayani, bahayakan ke orang selake juga bahaya kang si bini, karena bini jalan ampunan. Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, senang kepada siapa? Kepada mereka-mereka orang yang mau bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga menyukai, mencintai orang-orang yang mensucikan diri, yakni bersuci dari junub dan hadas besar. Taib. Ayat nikah saya terakhir ke saya penting boleh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Catatan nikah adalah Allah sangat mencintai kepada mereka orang yang mau bertaubat, kemudian mencintai kepada orang yang suci. Suci dari junub saja orang manusia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Bagaimana kalau mereka berusaha mensucikan diri daripada dosa, mensucikan diri daripada perbuatan maksiat, mensucikan diri dari junub saja dicintai oleh Allah karena dia dalam keadaan suci. Bagaimana dia kalau bersuci bukan hanya dari hadas tapi bersuci dari maksiat, mungkarat, ya, maka tentunya dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nikah ayat sinarangake tentang napa? Bab napa? Tentang napa? Haid. Berarti apa haid itu?
adalah kotoran darah atau kotoran yang membahayakan. Apabila tidak keluar maka perempuan tadi itu akan bahaya, akan sakit. Maka ketika sikap seorang laki-laki bagaimana menghadapi perempuan yang haid, menstruasi, maka dia wajib menjauhi perempuan. Artinya menjauh adalah tidak diperbolehkan untuk melakukan senggama atau jima ketika haid, dan tidak boleh mendekati mereka. Artinya jamak semak, wala jamak semak dari apa? Dari orang yang bina sedalam keadaan haid, mendekati sebelum mereka suci maksudnya. Jauhi perempuan dalam keadaan haid, wala taqrabuhunna, dan jangan kamu dekat-dekati istri-istri kamu, perempuan-perempuan kamu sampai benar-benar suci. Fa idza tatahharna fatuhunna, kalau dia suci maka boleh kamu datangi dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi apara asma dari bini se dalam keadaan haid nikah. Apara maksudnya? Apara se ajima hindaren taule ajima, ce apara taule ajima mun karo toju agocengan, dung tedungan atau membelai atau selain nikah punan sampai benar-benar suci. Nah nikah tilainnya dari jima nikah terserah punan istimta kening. Nah apa boy punan ya nyaran-nyaran kabit akad doteng head, waduh asompekan iya aja ambu latihan bay ya king pokok saya tak oleh dalam negeri gila, mau luar negeri tak apa-apa aja sampai mak semak de barongan Jawa Tengah aja pokok ya biasanya neka banyak efek samping akibat banyak ya neka membahayakan neka karena Allah Subhanahu wa taala pun ngelarang. Taib. Kemudian larangan-larangan bagi orang yang haid. Nah neka hadis saya baca. Ana Aisyah radhiyallahu anha, saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat dawu sapa Sayyidatina Aisyah, kharajna metu sapa kita Siti Aisyah, la naro hale ora nekataken sapa ingsun. Kharajna metu sapa ingsun, la naro hale ora nekataken sapa ingsun. Yani ora sengaja ora sejo illal hajja kejaba sejo haji. Maka al khuruj illa liqasdil haji. Kharajna metu sapa ingsun, la naro hale ora nekataken sapa ingsun, tidak ada maksud lain illal hajja kecuali melakukan ibadah haji. Falamma kunna mongko semangsane ono sapa ingsun ono iku bi sarafin ono ing tanah saraf. Tanah saraf nikah maudhi'un qaribun min Makkah, satu tanah satu tempat yang dekat dengan Makkah. Hitu mongko hit sapa ingsun, nah hampir mendekati dekat Makkah, nyampe neng tanah saraf. Fadakhala mongko melbet alayya ingatasi ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana hale utawi ingsun iku abeki nangis sapa ingsun. Qala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma iku opo, ma utawi opo iku laki kaduwe sira, ma utawi opo iku laki kaduwe sira, anafisti ana to haid sapa sira, asabaki haid, apakah kamu dalam keadaan haid? Qultu na'am, qultu matur sapa ingsun, na'am inggih ya Rasulullah. Qala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza utawi ikila haid iku amrun perkara kataba kang wis nyatet, kang wis napa niku nentokaken hu ing hadza, yani ing haid sapa Allahu Gusti Allah nyatet ala banati Adam ing ngatasi pira-pira anak wadoni turunani Nabi Adam. Ala banati Adam ing ngatasi pira-pira anak wadoni Bani Adam.
Nah, apa yang kamu lakukan wahai Aisyah ketika kamu haid? Ya sudah, itu sudah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi perempuan-perempuannya anak cucu Nabi Adam. Faqdi mongko nekanono sapa sira Siti Aisyah nekanono ma ing barang yakdi kang padha nekani yakdi kang nekani sapa al haju wong kang haji. Nah nika ketepaan orang haji nika. Insyaallah Sabtone orang berangkat haji. Ma ing barang yakdi fakdi mongko nekanono sapa sira Aisyah ma ing barang yakdi kang nekani sapa al haju wong kang haji. Kecuali ghaira alla tatufi ghaira alla tatufi sakliyane yento ora kena tawaf mung wae yento ora kena tawaf. Nika mon makna Kediri nika ghaira alla tatufi mung wae yento ora kena tawaf sapa sira ora kena tawaf bil baiti ana ing Baitullah. Qalat mongko dawuh sapa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa dhaha lan gawe kurban sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi saking dadi gantine pira-pira wadone pira-pira garwane Kanjeng Nabi an nisai saking dadi gantine pira-pira garwane Kanjeng Nabi bil baqari kurban kelawan sapi. Qalat mongko dawuh sapa Sayyidatuna Aisyah wa dhaha lan gawe kurban sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi saking dadi gantine pira-pira garwane Kanjeng Nabi kurban bil baqari kelawan sapi. Taib. Riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Siti Aisyah berkata, kami keluar tidak ada tujuan kecuali kami ingin melakukan haji. Ketika tiba di Sarif, Sarif adalah satu tempat yang dekat dengan Makkah. Hitu, maka aku mengalami haid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW masuk kepadaku. Wa ana abki, sedangkan aku sedang menangis. Kemudian beliau bertanya, malaki anafisti, apakah kamu datang haid? Aku jawab, iya ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza amrun katabahullahu ala banati Adam, sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi wanita-wanita dari anak cucu Nabi Adam. Faqdi, maka lakukanlah ma apa yaqdi yang telah melakukan al haju, siapa orang yang melakukan haji. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, kecuali alla tatufi fi bil bait, kecuali satu yang kamu dilarang wahai Aisyah. Apa itu? Yaitu kamu dilarang melakukan tawaf di Baitullah. Baik. Dari hadis ini yaitu perempuan yang haji tidak boleh susah, tak oleh gelo. Orang saya haji dari orang bini, apakah dengan berkurangnya rukun tawaf, karena benar rukun sunnah, rukun haji termasuk tawaf ifadah. Nika selama tak melakukan tawaf ifadah, maka orang seihram tidak boleh berminyak wangi, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam keadaan ihram. Maka wajib tawaf ifadah. Kecuali tak oleh tawaf. Adapun orang haid haji selain daripada tawaf kening, napa neka balang jumroh, napa neka mabit neng Mina, ngalak beto neng Musdalifah, kemudian entar da Arafah, karena neka waktu-waktu yang ditentukan oleh syariat agama. Artinya wukuf di lain tanggal 9 di Arafah tak sah hukumah, karena al-hajju
Arafah. Haji nika yang kita nika wukuf ning Arafah. Maka orang syahid tetap mendapatkan gelar atau predikat haji walaupun dalam keadaan haid, yang melakukannya tentunya tidak sempurna seperti orang yang tidak haid. Maka apa kata Nabi? Faqdi ma yaqdil hajju, lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji wahai Aisyah. Mereka sa'i, mereka mabit di Baitullah, mabit di Mina, mereka di Muzdalifah, mereka di wukuf, mereka jamarat, balang. Lakukan. Hanya satu, kamu jangan melakukan tawaf, karena syarat tawaf persis bi syarat salat, harus suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar, dan wajib menutup aurat. Maka orang yang tawaf dalam keadaan dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan tidak berwudu, batal wudun, maka batal tawafah. Berarti orang haid napa? Dilarang tawaf. Kemudian orang haid dilarang diam diri di dalam masjid. Taoleh. Nah, deki pada penjelasan kemudian ini tentang larangan-larangan bagi orang haji. Hanya saja nikah pendapat para ulama di antaranya pendapat Al-Imam Al-Jamal dalam kitab beliau apa? Diperbolehkan bagi perempuan yang haid. Yang dikhawatirkan ketinggalan rombongan. Boh, engkau mun ada ente soceh. Engkau ketinggalan rombongan, sedangkan engkau kita tawaf. Kita tawaf ifadah, tawaf terakhir. Sedangkan lebar ke badan ihram nih orang bini, lemari ihram, lebar pakaian ponan, la haid ponan. Terus dia remah. Padahal umroh nikah atau haji atau umroh nikah teh kening bebetal. Bener bi sholat, sambian sholat bebetal lagi sholat boleh kening. Tapi mohon umroh nikah dalam keadaan ihram, aduh sengkang kok saya umroh. Wis ambo kah? Engkau keluar tak umroh, teh kening. Dalam keadaan haram terus sambian. Wajib eterosaki nikah. Wajib eterosaki. Jadi mebetal umroh nikah tak oleh. Jadi beda orang dari Tanim, amikotnya mana? Keluar dari kota Mekah, 6 kilo dari kota Mekah. Nyari tanah halal, neng tanah haram tak oleh mikot, neng Tanim atau neng napa banyak neng Tanim terus Jirona apa? Jirona bereneng Tanim. Amikot neng Tanim. Mari atawaf, kita asai, kita tahallul. Aduh tak kenceng kok mulia. Tak oleh berlepas pakaian ihram cale terus mandi sabunan menyan, tak oleh. Haram nikah. Nah terus dari rumah, ya wajib terus saki. Umpama sake, kita apa-apa mulai kada istirahat, deki karena rosaki. Ya. Umpama na beda orang atau waf oleh dua, padeng, ya padeng, deki karena rosaki mbona. Berarti narosaki si sana. Akan tok tepak tawaf betal terus dari rumah, ya narosaki tawaf boleh. Gelak pon mari ponan, mon korang dua, ya korang dua, korang telo, ya korang telo. Lah orang bini singa ini ke pendapat Imam Jamal gila dari rumah. Engkau mun ada ente soceh ketinggalan rombongan. Engkau orang Indonesia, engkau mun ada ente soceh ki surat tawaf, ya jelas tak mungkin. Terus dari rumah, ya wis tahallul. Keng lebih ngestete nah majardam yani nyembeli mbi. Neka ikhtiyat tah. Ya wis lepas tahlul empon peleman tak usah tawaf ponan, berarti empon oleh gelar haji emponan. Paham kau jangan gula neka nggih. Neka pendapat Imam Jamal. Adapun bagi penduduk kota Makkah, orang asli Makkah, tapi mengkhawatirkan daabon engkau bitibian ke bater, ya mau bacat ke bitibian ke bater. Engkau mau berdina ada tang sango, ada tang PC, boleh bayi, takut ketinggalan rombongan, boleh bayi lah, walaupun kita tawaf. Nika tawaf rukun. Lah, keng cuma karena tawaf nika tada bektona alal abad seterusah wajib kodok, berdesi wajib bagi kodok. Mun sambil nanti rezeki orang bine nika, esoro de Mekah boleh, esoro tawaf.
karena kita potos ibadahnya. Adapun saya lebih ringan yang tenis mole lebih ikhtiyata majaradam mun tak ada saya ke majaradam ya wes mulai baik kecuali penduduk asli kota Makkah karena pun tak luang biaya bungkun bude Mekah ya kita tawaf ifadah kita tawaf rukun haji derma ya dan tak soce nah ting mon soce baru tawaf mari soce bersih baru tawaf. Taib nikah bagi orang bini sedalam kebadan apa haid sadar mereka kita haji kula tak sempurna Allah Ta'ala tak ruwet tak rewel pangeran deh jaring haji dari pangeran iki bener baik ya taib jadi perlu amanasek perlu orang ibadah haji nikah wajib ngaji hukumah ketika orang nikah pun ampun berangkat maka hukumah wajib hukumah ngaji hukumah wajib kocak manasik haji atanya hukum cek sampai dus dari rumah hukum balang sebelum sopu dari rumah hukum kita tawaf ifadah dari rumah hukum kula ngakui minyak wangi napa saya wajib lakukan napa wajib saya hindarin saya larang dalam waktu ihram nika wajib hukum ngaji nika karena ibadah tanpa ilmu nika termasuk pelanggaran nika termasuk pelanggaran nika ya orang ibadah tapi tandi ilmu berarti mereka melanggar berarti benih tambah oleh ganjaran tambah oleh itu dosa. Nah, jadi orang bini makin ampun mulai banyak napa obat untuk menahan orang haid beda obat ya terus napa tentona napa nyamana banyak lebih maju makin bona lombok ni ke zaman Kanjeng Nabi ya ki ada softtek ya ki ada obat ada makin bisa perlambat ni ke bisa perlambat bisa haid ni ka nah jadi dengan keterbatasan penapa se pengetahuan dan kaula mungkin kini kasih kemampuan kaula untuk menjelaskan tentang nikah adapun untuk menjelaskan tentang haid ya butuh bekto se cukup lanceng ala kulli hal nikah hukuma orang haid atau waf hukuma haram hukuma orang haid atau waf hukuma haram salat haid haram apa sah Ramadan haid haram dzikir Ustaz tak masalah mau dzikir pada orang bini haid noro istighotsah noro jam'iyah tahlil tak masalah ning Kasyifatus Syaja nika yang kitab Kasyifatus Syaja tak salah halaman 47 jelas lagi orang bini kasa oleh zikir pendapat Imam Nawawi oleh adzikir atasbih adzikir atahlil la ilaha illallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah kening atau bacaan Al-Quran yang sedikit yang di situ mengandung doa mau niatin dzikir oleh mau niatin dzikir haram orang bini haid baca Al-Quran beda yang tahlil jamnya tahlil terus beda ayat kursi ya tak apa-apa atau ayat yang mengandung doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana tak masalah adapun niat baca Quran walaupun sepenggal haram mau niat baca Al-Quran orang haid apa boleh baca Quran neku Al-Quran tak oleh kok la yamassuhu illal mutahharun tak olehnya tinggal Quran kecuali orang yang sesoceh bagaimana Ustaz saya ini menghafalkan Quran Ustaz kalau tidak deres tidak bisa iya pendapat saya muktamad tetap tak oleh orang haid tetapi karena mon sengkok dia tak deres elang tang hafalan maka diperbolehkan untuk baca Al-Quran tetapi tidak boleh nambah hafalan jadi mon hafal atau juz ya jila deres diulang-ulang engkau mon 50 sehari deki tak napa lumrana kapran orang headnya nek sekolah orang head nek sehari semalam kemudian kaprana seminggu nyabanya 15 hari umur 50 hari kok deki tak maca Quran tak hafalan elang sedangkan orang ngafalan Quran nika mau dengan sengaja walaupun apalah cuma ning selemper atau dua lemper atau ayat-ayat pendek dengan sengaja melupakan hafalannya bisa dosa bisa dosa
King cuma dengan catatan tak oleh orang bini gila nambahin hafalan. Tak oleh nambahin apa? Hafalan. Bagi orang yang mungkin sebetul-betul kuat hafalna tetap tak oleh. Walaupun tak maca sampai 15 hari, tak elang hafalna, ya tak masalah. Ya, paham ya? Nika napanya mana? Nika hukuma orang head. Nanti atau waf tak oleh, nengi masjid tak oleh, neng muksu neng dalam masjid tak oleh. Mun karo cuma lebet tak masalah. King mun taraddat libolion lebet, ye hukumen pada biri neng. Mun sampean neng tapi dengan keboter tako talwith atau ngotorin ke masjid, lambo ada softtek. Ada softtek lambo, jadi mon makin sangat aman pona, sangat aman. Jadi mon tepan apa nyamana, mon tepan bencar keluar terus, ya ini mon khawatir ya tak oleh masuk ke masjid. Nah ini insyaallah banyak larangan budi nikah, keterangan-keterangan tentang haid, terus orang haid, abasah dan lain sebagainya insyaallah. Nikah ala kulli hal bab haji. Jadi orang bini saya haji, kemudian datang bulan, ya lakonin sebagaimana orang haji. Kecuali setahu oleh situng, kenapa? Tawaf. Karena syarat tawaf harus soceh dari 2 hadas. Hadas kene atau hadas raja. Adapun neng Musdalifah, neng Mina, ya, kemudian neng Jamarat, neng Arafah, tak masalah. Terus dari rumah haji ya tetap Allah Ta'ala tak perhitung ya, tetap sampurna. Karena haid ini kenapa? Karena kepon amrun kataballahu ala banati Adam. Karena ini kepon sesuatu saya ampunlah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi perempuan-perempuan untuk mengalami haid, tak bisa hindarin pona. Yo bodoh saya sampai dilep napa istilahnya sakit bacet mah keluar kotoran. Maka orang bini oleh ngakui emas-emasan nih kak. Orang bini oleh ngakui emas-emasan, pakai emas, perempuan tak masalah. Kenapa? Karena perempuan mengeluarkan darah penyakit yang berupa haid. Maka penyakitnya si perempuan keluar lewat darah haid, maka diperbolehkan menggunakan emas tidak membahayakan kepada tubuh. Karena orang laki-laki dilarang karena di situ ada madarat, membahayakan. Karena bisa kering ke orang laki. Orang bini tak apa-apa, anapa? Isitung karena bisa keluar haid. Nomor 2 karena menghibur de orang bini. Mestena orang bini tak banyak keluar dari bungkoh. Beri perhiasan di Gusti Allah halalaki mas-masan kang orang bini agar supaya perempuan terhibur dengan mas-masan nikah. Makin sebaliknya bodek lembungkoh edu cale mon keluar yang kui. Padahal agama ini memperbolehkan perempuan pakai emas agar supaya tidak banyak keluar rumah. Dia lebih terhibur dengan mas-masan, pakai gelang, pakai anting-anting, pakai binggel, tak masalah. Secara medis memang tidak membahayakan karena norok dere hetah. Waktu murung laki mas-masan gelang kering kabe, gampang sakit. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ngelarang situng larangan kecuali beda madarat, membahayakan. Nah, orang bini karena beda haid, jadi haid ini kah dere penyakit. Ngicek sampai ke molo. Aduh mari aja mau lo. Ya tanya kada cek moro. Dari mana? Lampu merah, lampu kuning, lampu merah. Aduh, akar tak notot kak. Ya lampu kuning, ya aja keris sekasan. Kecak lampu merah, ya aja mau. Wah, mari jemu. Telur banyak biar lumayan awak lele moro sebine ngantem ya kok soptek yang temaki kamu lagi ada madai ya we ngalak buat gerebetan bayilah kak cek luar cek dalam negeri luar negeri apa canang kok beneng-eneng lah ya tak ngakan nasi ngakan buku tak apa pokoknya lagi nyem deh ya dari rumah. Bila tak ada boleh diandin dia. Nyari apa boleh tako. Hah? Toko buntu kelampin. Ya jaga aja wis.
istimta bae ponan udah mundur orang laki dia untuk pandai ya bingung nggak boleh cina mano ban kebiri binin kaki lempo kaki nggak anggora kaki nggak koceng anggora do kan lempo lek kebiri ada pelera tapi neka hati-hati neka coba ya tak kenang diri ada di budi aja ya walau bin TV tak oleh berarti min haitsu amarakumullah ni maksudnya nikah saya perintah bi Gusti Allah dari jalan yang ada dari budi het haram hukuma mula soce baru soce kemudian mari mandi oleh bonan apa polong dan wafatuhunna maka boleh gauli boleh ini nyaman Pak oleh ya apa ya sampean foto doa het nyaman jale di pangeran deh lah mun telo tak het sebine gampang pengandung itu letak head selama mulai andek tadi head pon karena dari head akan bayi ngoyo pon sangang bulan tak prei sekali ngaman mare di pengandung itu aja lah toman jadi mon socen orang bini nikah tak terhitung bisa tapi lumrana beda sepak lekor sampai segeme are sebulan kapran orang bini kebiasaan orang socen orang bini tak terhitung bisa 2 bulan bisa 3 bulan bisa 4 bulan mon orang andi laki tak het socen terus berarti ngandung orang bini tandi laki keng tak teng heta berarti berpenyakit tuli apreksa berarti ya lumrana biasanya kipun orang socen ya pak lekor sampai lumrana sampai sebulan adapun bengket tanya benyan tak terhitung bon sampai setahun 2 tahun orang bini pon sepo Aisyahnya mana pun tak bisa head ponan ada bibit ponan hanya mana Aisyah orang bini saya tadi head orang bini saya sepo ane pun tadi head ponan Aisyahnya mana taib paham iki dadi nikah hadis Siti Aisyah bekto haji pereng depak para depak ke Makkah head nangis mula ya apa ya Rasulullah nikah kula head nikah hibur bi Kanjeng Nabi wis sahada amrun katabahullahu ala banati Adam syirilah ketetapan dari Gusti Allah faqdi ma yaqdil haj lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain ghaira alla tatufi bil bait kecuali satu kamu jangan melakukan apa tawaf selebih diri nikah adapun pendapat para ulama empon mun takok rombongan takut ketinggalan ya langsung tahallul pun langsung mulai ponan ya langsung mulai mon keboteraki kaabo bi ada bareng ketinggalan rombongan atau biayanya selama mekare tade engko lah segebengakan tade rimun ko ada entek soceh ya mulai bae lah adapun bagi penduduk kota Mekah saya tak luang biaya ya marina head berarti tawaf ifadah karena aben kita potos ya betul kula tahdus bina mah ngeteraki reng bine harim reng bine kula nikah ke Mekah kabit mare napa pasca melahirkan jadi anak ki umur senapa bulan sinika jadi rahim kita betul-betul beli 100% ketika kaula umroh sareng reng bine ning pertengah perjalanan tak kuat nuku tabuk tok peleman dari Arafah jalan wes tak temu kilo na bonan ya Allah alam kulai paring kekuatan tining Gusti Allah pada jalan de embung de jebel tak kuat leso wa jalan dari napa Jamarat nikah ngebis dari base epatoron yang Makkah dari Makkah de maktab de pemondokan gula ni ada hotel bingung ngabi sesat tapi napa ketersesatannya kan gimana tak temu kilo na gimana bitong kanto Wonorjo mungkin beda keng lah beri kekuatan bi Gusti Allah. Nah depak ning Mekah ning Masjidil Haram bini kula tak kuat. Sampet ya mun ka kita kuat king tek ning bebetal ria. Benan bi salat mun salat betal bi salat boleh. Mun tak bisa harus nerosaki. Mun tak ada haram terus. Makai dentek luar masjid kula nerosaki sa'i mare sa'i tawaf mare tawaf tahallul kula. Terus peleman karena pon sakit reng bini sakit kita terus dalam keadaan nikah berarti terekoca orang si ihram orang si muhrim
orang se ihram. Nah, bareng pun sehat tabun langsung narosaki ibadah se kita sampurna gela. Nah, nikah seneka. Jadi kula bade keterangan nih. Orang se karena bade pertanyaan di barinda rumah hukum orang napa nyamana atau waf ambu apakah oleh narosaki napa yang kebetal mon salat betal 2 rakaat kan dari ada boleh ya. Jadi beda orang yang sholat oleh 2 rakaat akan to apa narosaki 2 rakaat ya enggak berarti mulai dari pertama boleh dari ada boleh. Jadi saya berpendapat nih kaki punten di orang saya napa nyamana oleh hukuma tawaf nikah melanjutkan tawaf oleh alal asah nikah yang kitab Idhohah halaman 221 diperbolehkan tawaf bagi orang yang berhenti tawafnya belum selesai tawafnya pulang ke hotel atau istirahat atau ngenom atau toju ambu lesoh tahu sana rosaki dia ada boleh langsung narosaki mona korang 2 ya berarti 2 tak ingat sholat king cuma syarat tah harus suci dari 2 hadat ingat sholat tapi tak bisa betal nggak sholat mon sholat betal diki sholat boleh tapi mon umrohnya kita kening harus tahallul martahallul baru lepas baju pakaian ihram lah potero lah umpama berdiri di tengah jalan waduh sengkalah jalan apa kena biasa mau lebih tak kening ya paham ya wajib eterosaki nikah berarti minyak room tak oleh sampuan tak oleh sabunan tak oleh saya room tak oleh nabu obu tak oleh kini apa saya larang di dalam ihram taib insyaallah jamaah haji ini Sabtu ini berangkat ya termu kepada depan insyaallah ya wah luar biasa mon pas bini ke Mekah nih wah luar biasa senengnya luar biasa engki remnger-reman tekan duduk tekan baru semaja gula semajaan bi kakak epar oke dikit kaki jam 9 sampai jam 10 jak lebu lah yud niki dikit marduh rengkok lah sampai asar oh siap nih ya tak ada kenangan gula ring mon malam nih apa ngajian dan kadang ning hotel nih bina anak adat ngodetan nih neng hotel nong tas atas tibi apa ngajian pun bina anak adat karena kan cakula tuh panik punya sibung tambung det ngodetan miron kapio pun apa ngajian tepat nih kan anak adat dateng kayak belanja jan ja mak beda sampai anak likuli masuk beda koceng edina jan gua kalau penasaran gula pun anak likuli jangan taruh apa toteng manja bener koceng tepat di seporan dan kau tak tahu soron siapa kakek jadi dina ceng toteng yang kau engki nungkula anu bi masecong nih kak asmajan biasa deki lah oh siap jauh langsung boleh siap nih kak gula bejana epar gula nih kak abi aku lah deh Mas Hobi ya cek mayoran sarapan Mas Econg entar moro WA aku lah mare do remo ya eto kui kok siapa boleh la ilaha illallah ki artinya nilai ibadah bireng bini bahkan banyak orang ke Mekah neka stres gara-gara bini nak tuh tini Arafah neka nangis ke pangeran pola nangis tak bareng bibi nak benih nangis entu sana tuh ya Allah melarat bareng sampai pada stres setengah gila kula isen demi jeding ngeronyam engko lo ngocak anu abang bisa pengaku nelpon tak nelpon ngeronyam oh stres berarti positif berjang kula ya jadi mon sampai nanti 2 mon mampu bi sebine napa haji atau umroh ya neser jadi oh seneng sampean ibadahnya luar biasa muter mau kepada ada pak ya jadi mon antara umroh atau haji ngaji gelu dari rumah kemarin bini atau tawaf terus kemudian tawaf nikah mon ambu jadi oleh narosaki tak harus dari ada mulai kada mulai sarapan kada lah sarapan deki marjane ka ngakan ngenom terosaki
tak wajib dari ada tak enggak sholat. Ini kan yang apa keterangan yang kita apa yang kitab Idhah halaman 221 bisa ki ala kulli hal mon narangaki bab haji ya abid tak mare ya nika pon secara gemblengan bae dadi orang head tetep gencer enggak orang napa ngelakonan ibadah haji tak usah ngersulo tak usah putus asa atau sakene ateh Allah taala pon sabri head ila Gusti Allah sabri genjaran ya Gusti Allah kecuali situng saya tahu oleh tawaf. Nah, babu ghuslil haid ra'sa zawjiha wa tarjilihi wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka